Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Tafadila Nurila Zarubar, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2019. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai anatomi saraf kranial pada manusia yang jumlahnya ada 12. Baik, langsung saja kita mulai. Baik. Untuk susunan saraf pada manusia itu ada dua jenis besar. Yang pertama adalah susunan saraf pusat yang terdiri dari brain atau otak dan spinal cord. Kemudian ada susunan saraf tepi atau SST yang terdiri dari dua golongan besar. Yang pertama adalah saraf kranial yang jumlahnya ada 12, kemudian ada saraf spinal yang jumlahnya ada 31. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar mengenai saraf kranial pada manusia yang jumlahnya ada 12. Nervus kranial pada manusia, yang pertama nervus 1 adalah olfaktorius, nervus 2 opticus, nervus 3 oculomotor, nervus 4 trochlear, nervus 5 trigeminus, nervus 6 abducens, nervus 7 facialis, nervus 8 vestibulocochlear, nervus 9 glossopharyngeus, nervus 10 vagus, nervus 11 aksesori, dan yang terakhir adalah nervus 12 hipoglossus. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari 12 saraf kranial yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu untuk nervus 1 olfaktorius, dari nama saraf tersebut berasal dari kata olfaction, yaitu penghidu, di mana nervus 1 ini atau nervus olfaktorius ini berfungsi menyarafi organ-organ penghidup pada manusia sehingga manusia bisa menghirup berbagai macam bau yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah nervus 2 atau opticus. Dari namanya kita berasal dari kata optik yang artinya penglihatan, di mana nervus 2 atau opticus ini berfungsi sebagai untuk menyarafi organ-organ penglihatan pada manusia, contohnya adalah mata. Kemudian selanjutnya ada nervus 3 oculomotorius, nervus 4 trochlearis, dan nervus 6 abducens. Mengapa ini saya jadikan dalam satu slide? Karena dari ketiga nervus ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, yakni dalam pergerakan bola mata pada manusia. Untuk nervus 3 atau oculomotorius itu menyarafi seluruh otot mata kecuali dua otot yang disarafi oleh nervus 4 dan nervus 6. Kemudian untuk nervus 4 sendiri atau trochlearis berasal dari kata trochlear yang artinya katrol. Karena nervus 4 ini menyarafi otot yang bentuknya seperti katrol. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nervus 6 atau abdusen, yaitu berfungsi untuk pergerakan abduksi atau menjauhi linea media pada mata, sehingga mata kita bisa melihat ke kanan, ke kiri, seperti itu. Bisa kita lihat dari gambar di bawah ini, yaitu untuk nervus 4, yakni trochlearis, di sini berbentuk seperti katrol, yakni adalah musculus obliquus superior. Untuk nervus 6 sendiri itu menyarafi musculus rectus lateralis, yakni yang memfasilitasi mata kita agar bisa melihat ke kanan dan ke kiri, yaitu menjauhi linea media sesuai dengan fungsinya. Untuk nervus 3 atau oculomotorius itu berfungsi untuk menyarafi seluruh otot mata kecuali musculus rectus lateralis dan musculus oblique superior, seperti itu. Kemudian untuk nervus 3 sendiri itu juga berfungsi sebagai menyarafi otot siliar dan otot sphincter pada papil manusia. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk midriasis atau pelebaran pupil dan miosis untuk penyempitan pupil pada manusia. Nah, selanjutnya adalah nervus 5, yaitu trigeminus. Nah, trigeminus ini berasal dari kata trigeminal, yang artinya 3 cabang. 3 cabang yang dimaksud adalah, jadi nervus trigeminus ini atau nervus 5 ini itu terdiri dari 3 cabang, yaitu menyarafi bagian optalmik, kemudian bagian maksilari, dan mandibular, seperti itu. Kemudian selain menyarafi 3 cabang area pada kepala manusia ini, nervus trigeminus ini juga
menyarafi otot-otot mastikasi atau pengunyahan pada manusia. Ya. Kemudian selanjutnya adalah nervus 7 atau nervus facialis. Berasal dari katanya sendiri kita bisa lihat, yaitu berasal dari kata facialis, facial yang artinya wajah, yaitu artinya nervus 7 ini menyarafi seluruh otot wajah kecuali otot mastikasi atau pengunyah yang sudah disarafi oleh nervus 5 tadi. Ya. Bisa kita lihat ada berbagai macam otot wajah pada manusia, yaitu ada musculus zygomaticus minor, zygomaticus mayor, dan lain sebagainya. Di samping itu, selain menyarafi seluruh otot wajah, nervus facialis atau nervus 7 ini juga menyarafi 2/3 anterior atau depan dari papil atau perasa pada lidah manusia, sehingga manusia bisa merasakan makanan-makanan yang dimakan pada 2/3 depan lidah manusia. Kemudian selanjutnya adalah nervus 8, yaitu vestibulocochlearis. Berasal dari kata vestibulo dan cochlearis. Vestibulo sendiri berasal dari kata vestibulum yang artinya keseimbangan, dan cochlearis yaitu berasal dari kata cochlea yang artinya pendengaran. Artinya, nervus 8 atau nervus vestibulocochlear ini berfungsi untuk menyarafi organ-organ untuk keseimbangan dan pendengaran pada manusia, sehingga manusia bisa berjalan dengan seimbang dan mendengarkan dengan baik. Nah, yang pertama, untuk organ-organ yang disarafi oleh nervus 8 ini yang terkait organ-organ keseimbangan itu ada 2, yakni ada semicular ducts atau ductus semicircularis, kemudian ada urticular. Kemudian untuk organ-organ pendengaran pada manusia yakni adalah cochlea. Bisa kita lihat pada gambar yang sangat dominan ini, besar dan melingkar seperti itu. Ini adalah organ pendengaran yaitu cochlea. Selanjutnya adalah nervus 9 atau glossopharyngeus. Nah, glossopharyngeus ini, nervus 9 ini berasal dari kata glosso dan pharyngeus. Glosso sendiri atau glossus itu berasal dari berarti lidah. Artinya, nervus 9 ini berfungsi untuk menyarafi sepertiga posterior dari lidah, yakni sisa dari nervus 7 tadi. Ya. Selanjutnya adalah faring atau dari kata pharyngeus, berasal dari kata faring yang menyarafi otot yang ada pada faring. Contohnya itu adalah musculus stylopharyngeus. Kemudian selanjutnya adalah nervus 10 atau nervus vagus. Kalau diartikan, vagus ini berasal dari kata wandering, artinya berkelana. Maksudnya adalah karena nervus vagus ini atau nervus 10 ini sangat luas distribusi yang dipersarafi oleh nervus ini, yakni bisa menyarafi organ-organ torak dan abdomen. Contohnya adalah kor atau jantung, kemudian paru-paru, kemudian ada hepar atau hati, kemudian ada organ-organ pencernaan dan pankreas. Nah, di sini nervus vagus ini berfungsi untuk monitor, yakni monitor bagaimana kadar, contohnya apabila di persarafan pada paru-paru, nervus vagus ini memonitor kadar oksigen pada paru-paru manusia, seperti itu, dan lain sebagainya, sesuai dengan organ-organ yang disarafinya. Kemudian selanjutnya adalah nervus 11, yaitu accessorius, di mana saraf aksesori untuk 2 otot, yakni musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Nah, di sini yakni musculus sternocleidomastoideus yaitu berada di depan area leher, kemudian untuk musculus trapezius berada di bagian belakang leher. Nah, untuk yang terakhir yaitu nervus 12 atau hipoglossus, berasal dari kata hipo dan glossus. Hipo adalah artinya bawah dan glossus artinya lidah, seperti yang sudah kita sempat pelajari tadi. Jadi glossus atau lidah yakni
Nervus 12 ini menyarafi seluruh otot-otot di bawah lidah kecuali palatogrossus, seperti itu. Untuk referensi dari pembelajaran kali ini bisa diakses, bisa dibaca lebih detail pada buku Netter, juga Sobota dan Sherwood. Ya. Untuk penjelasan mengenai saraf kranial pada manusia, cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.